Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, makin gencar sambangi Ketua Umum Partai Politik. Ya, kurang dari sepekan, Kaesang bertemu dengan dua pimpinan parpol sekaligus, Partai Keadilan Sejahtera dan Golkar. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep belakangan ini kian gencar melakukan safari politik ke sejumlah partai. Dalam sepekan, Kaesang Pangarep menyambangi Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Kehadiran putra bungsu Presiden Joko Widodo itu disambut hangat keduanya jelang kontestasi Pilkada 2024. Dalam pertemuan di kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta Barat Kamis kemarin, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan Golkar siap menawarkan kader internalnya, yaitu Yusuf Hamka atau Babah Alun, bila Kaesang memutuskan maju di Pilkada Jakarta. Erlangga menjelaskan Jakarta memiliki tantangan besar di bidang infrastruktur. Namun Kaesang justru menyebut sosok Ridwan Kamil yang merupakan kader Golkar yang bisa menyaingi elektabilitas Anies Baswedan saat ini dalam Pilkada Jakarta. Ia pun menyadari dirinya juga termasuk dalam daftar kandidat yang teratas secara survei. Meski begitu, Kaesang mengatakan perkembangan politik di Jakarta sangat dinamis dan segalanya masih bisa terjadi menjelang pendaftaran Pilkada Agustus mendatang. Khusus untuk Jakarta, Partai Golkar tentu melihat tantangan Jakarta itu besar sekali. Termasuk tentunya kita ingin Jakarta ini salah satu kota dengan penduduk 10 juta, itu harus kita bisa mengalahkan Thailand, Bangkok, untuk mengatasi kemacetan. Sehingga tantangan utama Jakarta adalah infrastruktur. Nah, untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Jadi itu pembahasan-pembahasan, kita banyak punya waktu, tidak terburu-buru, kita akan berbasis ilmiah kepada survei. Dan tentu kita juga harus bicara dengan Koalisi Indonesia Maju. Masih banyak waktu, sebenarnya masih 49 hari lagi. Dan kalau kita lihat di survei, emang Pak Anies ini sekarang yang paling tinggi. Tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan. Pak Ketum, ada Pak Ridwan Kamil. Mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru Pak di DKI Jakarta. Tapi balik lagi, ini kan politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta. Jadi kita tunggu aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29 Agustus. Elektabilitas saya tinggi. Ya emang bagus pasti elektabilitas saya. Sebelumnya dalam pertemuan dengan Partai Keadilan Sejahtera beberapa waktu lalu, Kaesang menyinggung soal bakal calon gubernur Jakarta yang seharusnya diusung PKS. Menurut putra bungsu Presiden Jokowi ini sebagai pemenang pemilu legislatif di Jakarta, PKS seharusnya mengusung kader sendiri untuk maju. Kaesang bahkan menyebut nama Ahmad Saiku yang menurutnya lebih layak diusung sebagai bakal calon gubernur ketimbang Anies Baswedan. Tapi ya, ini menurut saya pribadi ya Pak, Presiden PKS ini sebagai pemenang pemilu di Jakarta punya 18 kursi. Saya rasa sebenarnya nih Pak Presiden PKS ini harusnya menjadi gubernur. Masuk tuh Pak. Sebagai pemenang di Jakarta, saya rasa jauh lebih elok kalau ini mengusung gubernur. Iya. Pengamat politik Adi Prayitno meyakini gencarnya Kaesang bersilaturahmi politik memiliki beberapa tujuan.
Tak hanya bermaksud menjaga hubungan yang telah terjalin baik dengan partai-partai politik lain, kunjungan Kaisang ke parpol-parpol pun sebagai upaya untuk mengkapitalisasi dan memenangkan Jakarta. Saya membaca Kaisang ini yang paling dominan, yaitu sosoknya yang soal kemungkinan akan maju dalam Pilgub Jakarta. Jadi ketika datang ke PKS, kemudian datang ke Golkar, sebentar lagi mungkin akan bertemu dengan Puan Maharani yang bagian dari representasi politik dari PDIP, ini tentu sebagai upaya pemantapan Kaisang sebenarnya menjaring komunikasi politik dengan begitu banyak partai politik, tentu sebagai upaya bagaimana Kaisang nantinya kalau memang berkesempatan maju dalam Pilgub, tentu harapan terbesarnya partai-partai yang akan diajak komunikasi ini punya kesempatan untuk berkoalisi bersama. Karena apapun judulnya dibandingkan dengan ketua umum partai yang lain, saya kira Kaisang lah the one and only yang saya kira memang memiliki penetrasi dan agresivitas politik yang belakangan cukup intensif pergerakan politiknya. Itu artinya kalau Kaisang memang punya kesempatan dan punya tiket maju dalam Jakarta, sepertinya memang ingin merangkul dari begitu banyak eksponen dan komponen-komponen politik sebagai upaya untuk mengkapitalisasi dan memenangkan pertarungan di Jakarta. Kalau Kaisang ini apakah maju atau tidak di Pilgub Jakarta, saya kira faktornya ada 3 hal. Pertama, sangat tergantung bagaimana partai-partai yang ada di KIM, tergantung Golkar, tergantung Gerindra, tergantung Demokrat, dan tergantung PAN. Ya. Itu nggak bisa dibantah. Yang kedua tentu sangat tergantung Jokowi, dan yang ketiga sangat tergantung bagaimana restu Pak Prabowo. Jadi 3 variabel ini yang saya kira menjadi faktor kunci apakah nantinya Kaisang itu akan maju di Jakarta ataupun tidak. Setelah menyambangi beberapa partai politik, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep juga berencana melakukan safari politik ke PDI Perjuangan. Kaisang mengklaim Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani telah membuka pintu komunikasi dengan PSI menjelang perhelatan Pilkada. Saya ucapkan terima kasih sekali buat Mbak Puan karena sudah terbuka dengan kami untuk saling berkomunikasi. Insya Allah dalam waktu dekat secepatnya saya akan berkomunikasi dengan Mbak Puan. Apakah mungkin ada rencana Mas Kaisang akan datang ke PDIP, Mbak? Terima kasih. Untuk Jawa Tengah, untuk maju di Pilgub Jawa Tengah itu butuh kursi 20 kursi, untuk maju 20 kursi. Sampai hari ini kan belum tahu apakah sudah cukup atau belum. Jadi akan bersama siapa dan siapa ya monggo saja. Tapi harus mencukupi kursi yang memang menjadi persyaratan. Kemudian bersilaturahmi itu menurut saya penting dan sebaiknya memang dilakukan. Jadi ya harus silaturahmi. Tuh. Benarkah manuver politik Kaisang dengan mengunjungi sejumlah partai politik sekaligus menjajal rencananya untuk maju di Pilkada Jakarta? Akankah Kaisang menetapkan pilihannya untuk bertarung di Pilkada Jakarta? Atau masih menunggu dinamisnya politik di detik-detik terakhir?